Di konten Sila kali ini kita akan membahas kebohongan terbesar di politik. Salah satu kebohongan terbesar di politik. Ada banyak kebohongan di politik. Ini adalah salah satu kebohongan terbesar di politik. Dan kebohongan itu adalah mengubah dari dalam. Mari kita mulai. Proklamasi kemerdekaan rakyat. Believe in God. Kalau emang lu bener duduk dialog sama Biasanya kalau gue lagi bikin konten Sila, ada adlib mensrea. Seorang berpikir, tidak ada adlib mensrea karena mensrea sudah selesai. Kan ada trilogi tawa. Trilogi tawa itu adalah 3 acara besarnya Comika yang akan dijalankan Oktober, November, Desember. Di bulan Oktober ada Bold and Bald, komedi versus show. 2 orang botak beradu, yaitu Panji Pragiwaksono dengan Coach Justin. Betul, Justin Siraja Kardus. Fans Arsenal akan ngadu dengan seorang fans Manchester United, walaupun nanti topiknya bukan Liga Inggris. Komedi versus itu basically acaranya Comika di mana 2 sosok ini dibenturin. Yang satu dunia stand up, yang satu dunia sepak bola. Gua dan Coach Justin akan bertarung dalam 3 babak. 1 adu pundit, yang kedua adu stand up, yang ketiga adu debat. Coach Justin akan punya tim, gue punya tim. Coach Justin timnya ada dia, ada Pangeran Siahaan dan Pansur. Tim gue itu adalah gue, Oki Rengga dan Afif Safi kalau gue nggak salah. Terus di babak pertama kami adu pundit, jadi kuis gitu, kuis sepak bola. Kan bukan berarti komika kami nggak ngerti kan? Ya, bukan berarti mereka pundit terus mereka hafal semuanya. Jadi beradu, di babak kedua adu stand up. Bukan berarti mereka nggak bisa ngelucu, walaupun profesi komika adalah profesi kami. Dan nanti di babak terakhir, gue sama Coach Justin akan debat, topiknya adalah tentang Timnas. Seperti apa perdebatannya? Silakan dibeli tiketnya, acaranya tanggal 4 Oktober 2025. Di bulan November, ada Adili Idola, Celebrity Roast. Kalau lu pernah ngelihat Celebrity Roast di Netflix, nah ini kurang lebihnya mirip. Yang di roasting adalah Fedi Nuril. Sosok yang satu ini adalah aktor A-lister Indonesia yang juga dikenal sering main film di mana dia menjadi suami berpoligami. Sekalinya dia nggak main suami berpoligami, suami brengsek, apapun lah dia pokoknya. Pada saat bersamaan orang ini juga punya opini-opini politik yang cukup kencang. Nah, dia akan di roasting oleh komika, oleh aktor, dan rencananya oleh politisi. Ini acaranya tanggal 8 November 2025. Dan tentunya di bulan Desember ada The Founder 5, di mana gua, Radit, Rian, Isman, Ernest akan gabung satu panggung, stand up, improv, dan sketsa. Nah, saat ini ada paket trilogi tawa yang berarti lu bisa beli paket bundling 3 acara tersebut dengan harga yang jauh lebih murah. Jadi ada paket untuk trilogi tawa 3 acara, paket yang tiket diamondnya yang paling depan, platinum, gold, dan silver. Untuk yang silver aja nih ya, paketan 3 acara tuh 1 juta. Kalau lu beli satuan, Bold and Bald 300, Adili Idola 4,5, buset, The Founder 1,2, The Founder silver aja 1,2. Ini lu beli banding silver 1 juta. Lu cek aja di loket.com atau di Instagramnya Comika Event, yang pasti bundlingnya udah bisa dibeli dari sekarang. Lu bisa cek juga di trilogitawa.id. Sekali lagi, trilogitawa.id. Oke, mari kita mulai. Harus ada adlib kalau di YouTube-nya Panji. Mengubah dari dalam adalah salah satu kebohongan terbesar di dunia politik. Kita sering dengar frasa itu. Mas Panji jangan ngomong di luar doang. Kalau berani, masuk aja ke dalam. Kita mengubah dari dalam. Saya berencana mau mengubah dari dalam. Kalau mau, gabung dong jadi anggota DPR. Kita mengubah dari dalam. Itu adalah kebohongan terbesar di dunia politik. Dan kalaupun bukan kebohongan, mungkin kenaifan. Ada 2 jenis. Ada orang yang ngomong gitu karena memang dia pikir itu benar. Berarti kenaifan. Ada yang ngomong kayak gitu karena dia bohong. Dia tahu sebenarnya enggak, tapi dia bohong aja. Nah, dan gue juga mau garis bawahi, ketika mengubah dari dalam, bisa di eksekutif, bisa di legislatif. Tapi kita akan bahas spesifik di legislatif, alias DPR, DPRD, DPD. Yang lain,
soal eksekutif itu topik untuk suatu hari nanti. Kita akan ngomongin kenapa mengubah dari dalam untuk konteks menjadi anggota DPR itu adalah salah satu kebohongan atau kenaifan terbesar di dunia politik. Dan sebelum lu bilang, alah lu tahu apa? Gue emang nggak tahu banyak. Tapi prediksi gue tetap lebih tahu banyak daripada lu. Karena, ya lu bayangin aja, Skakmat aja 40 episode ketemunya politisi mulu. Ini gue baca-bacain aja ya. Ini politisi atau ahli politik ya. Yang gue temuin di Skakmat doang nih. Pramono Anung, Rocky Gerung, Ferry Amsari, Afu Tami, Prabu Revolusi, Novel Baswedan, Dede Yusuf, Tom Lembong, Utut Adianto, terus Ferry Irwandi bisa lah, Ipang Wahid, Zainal Arifin Mokhtar Uceng ya, Ahok, Yanuar Nugroho, Ganjar Laksmana, Sandiaga Uno, Mahfud MD, Ganjar Pranowo, Eva Sundari, Farhan, Anies Baswedan, Sahroni, Fahri Hamzah, Ridwan Kamil, Haris Azhar, Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, Dede Uki. Itu semua politisi-politisi yang gue ajak ngobrol dan gue ajak ketemu. Dan ngobrolnya bukan cuma yang di Skakmat doang. Sebelum dan sesudahnya ngobrol. Dan politisi yang gue ajak ngobrol juga bukan hanya mereka, ada banyak banget. Jadi, memang gue nggak tahu semuanya, tapi gue masih lebih banyak tahu dari lu lah gitu kurang lebih. Jadi, yang gue mau ceritain kepada lo ini adalah wawasan yang gue dapatin dari sejumlah orang dan dari pengalaman terlibat di politik sendiri. Mengubah dari dalam itu adalah kebohongan atau kenaifan untuk dua alasan utama. Kita bahas alasan yang pertama dulu. Mengubah dari dalam itu pada prakteknya tidak bisa terjadi. Ingat nggak waktu itu Bambang Pacul pernah ngomong, ya jangan ngomong sama kami, ngomong sama atasan. Korea-Korea kayak kami mah bisa apa? Kita menurut sama atasan. Itu adalah salah satu kejujuran terpenting dalam dunia politik. Kesannya menyebalkan, dan Mahfud MD juga mukanya sebel, tapi dia pragmatis. Bambang Pacul tuh pragmatis. Emang kayak gitu keadaannya. Pada akhirnya, arah politiknya Indonesia itu ditentukan oleh para pembesar-pembesar partai. Ya, Megawati, ya Surya Paloh, ya Zulkifli Hasan, ya AHY, atau SBY. Semua nama-nama inilah. Bahkan Megawati ya. Tadi gue sebut Megawati. Ya, sebenarnya nama-nama ini adalah nama-nama yang menentukan arah politik. Nama-nama ini yang menentukan lu mesti A, lu mesti B, lu mesti C. Nama-nama ini. Semuanya yang ada di bawah nggak bisa. Kalau lu nggak percaya, inget nggak kejadian Mahfud MD itu hampir jadi wakil presidennya Pak Jokowi? Nggak jadi kan? Jadinya Ma'ruf Amin. Siapa tuh yang menentukan? Jokowi. Beliau-beliau. Para pimpinan-pimpinan partai yang berkoalisi saat itu. Buktinya terlalu banyak. Lu pasti tahu. Bahwa pada akhirnya semua arah politik, semua keputusan penting dalam politik itu tidak ditentukan sama orang yang masuk ke dalam menjadi anggota DPR. Enggak. Penentunya adalah pimpinan-pimpinan partai. Jadi minimal-minimalnya, kalau ada orang menjadi anggota DPR dan mau bisa mengubah dari dalam, dia harus bisa mengakses pimpinan-pimpinan partai tersebut. Misalnya, anaknya, pimpinan partai, ponakannya, pimpinan partai. Ini adalah orang-orang yang belum tentu bisa mengubah, tapi at least bisa mengakses, belum tentu didengerin. Atau lu adalah orang-orang penting atau mungkin terpenting di partai, seperti misalnya Dasko. Kayak Habibur Rahman aja ya, perannya tuh penting di Gerindra. Tapi gue ragu Habibur Rahman tuh bisa menentukan keputusannya. Tentu Habibur Rahman bisa mengakses Pak Prabowo, Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo bisa mengakses omnya Pak Prabowo. Tapi apakah bisa
mempengaruhi? Nggak tahu. Mungkin lebih besar pengaruhnya Pak Dasko. Tapi poin gue adalah, kecuali lu bener-bener keluarganya dari orang-orang yang ada di sini, atau lu adalah orang-orang penting di partai-partai yang dipegang sama orang-orang ini, lu nggak punya peluang apa-apa. Itu juga yang menjelaskan kenapa banyak sekali anggota DPR itu kita semua curigai nggak ngerti apa-apa. Ini orang nggak ngerti apa-apa kok bisa masuk ya? Ya, pertanyaannya bukan kok bisa masuk, kok bisa disuruh nyalek sama partai. Kalau kok bisa masuk karena lu pilih. Ini orang kayaknya nggak bisa apa-apa. Kok jadi anggota DPR ya? Karena ada yang milih. Tapi kan pertanyaannya adalah, kenapa partai nyuruh orang yang nggak bisa apa-apa ini nyalek? Padahal nggak bisa apa-apa. Karena populer betul, tapi karena pada akhirnya semuanya itu adalah hitung-hitungan matematis. Kalau gue mau nembusin sebuah keputusan, berapa suara yang gue mesti punya? Makin banyak minion dari sebuah partai yang masuk di DPR, makin besar dong peluang dia untuk punya peran dalam menentukan keputusannya. Kayak kalau misalkan gue adalah dari Partai Comika Indonesia, kalau gue bisa nembusin 68 anggota DPR dari gue, itu enak banget itu, ketimbang orang dari partai mana yang cuma punya 3 anggota DPR. Ujung-ujungnya nambah-nambah, nego sama ini, lobby sama sini, dan segala macamnya, dapatlah angka yang dibutuhkan supaya keputusan bisa jalan sesuai dengan yang disuruh sama atasan. Ujung-ujungnya, orang-orang ini masuk cuma dibutuhkan badannya dan suaranya doang. Hampir dalam kita oversimplifikasi ya, cuman bersuara ketika mau voting aja, sisanya enggak. Jadi semua artis-artis, semua atlet, semua orang yang bilang saya memperhatikan dari luar dan saya ingin mengubah dari dalam, nggak bisa. Nggak bisa. Lu bahkan lu belum tentu bisa, kecil sekali kemungkinan untuk bisa ngedorong ide gagasan undang-undang lu untuk masuk prolegnas. Penentunya nggak di lu. Boro-boro deh. Ada caleg nih. Caleg misalnya calegnya adalah ya anggaplah atlet lah. Calegnya atlet. Saya masuk ke DPR karena saya ingin memastikan untuk mensejahterakan mantan atlet. Sering nggak denger kayak gitu? Atau ada musisi, saya pingin masuk ke DPR karena saya ingin memastikan royalti adil gitu misalnya. Pernah dengar nggak yang kayak gitu-gitu? Atau ada yang bilang, saya peduli dengan kesehatan mental karenanya saya mau masuk DPR supaya saya bisa bikin undang-undang untuk memastikan kita lebih punya instrumen hukum yang pas untuk urusan kesehatan mental. Yang dia janjikan itu belum tentu kejadian. Kenapa? Karena kan tergantung dia ditaruh di komisi apa. Banyaknya bukan main loh orang yang katanya pengen peduli sama para atlet gitu, tapi masuknya ke komisi 1 gitu misalnya. Banyak banget yang bilangnya mau mensejahterakan musisi, masuknya ke komisi 4 gitu misalnya. Dia bisa bayangin, dia bisa minta komisinya apa aja, enggak bisa dia. Orang tergantung sama yang ada di atasnya. Kenapa? Karena kata yang di atasnya, gue kurang orang soalnya, gue butuh badan nih ditaruh di komisi 4. Udah lu situ aja, gue nggak ngerti. Emang nggak perlu ngerti, ntar lu ngikutin arahan kami aja. Lu kan Korea-Korea, ikutin aja atasannya. Ujung-ujungnya kayak gitu. Jadi apa maknanya mengubah dari dalam? Apa maknanya? Ini aja ya, sekarang prolegnas itu saat ini ya, prolegnas itu adalah RUU Pemilu, RUU Pemilihan Kepala Daerah, RUU Partai Politik, RUU Perubahan UU Penyiaran, RUU Perubahan UU Ketenagakerjaan, RUU Perampasan Aset, dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Ini ada yang dari DPR usulannya, ada yang dari pemerintah usulannya. Dari RUU-nya aja kita tahu nih syarat kepentingan. RUU Pemilu, Pemilihan Kepala Daerah, Partai Politik.
perubahan undang-undang ketenagakerjaan, perampasan aset. Ini semuanya kepentingan-kepentingan partai. Kecil sekali peluang gue gitu yang misalkan mau masuk ke dalam pengen bikin regulasi ganja gitu. Mengubah dari dalam, bohong. Antara bohong atau naif, dia nggak tahu. Memang ada, yang naif memang ada. Ngomong-ngomong, omongan gue ini, yang barusan gue sampaikan sama lu bisa temukan di Skakmat. Ada sejumlah episode yang ngomongin itu persis. Jadi ada sejumlah anggota DPR yang ngomongin itu persis. Jadi bukan cuma ngomongin gue doang. Satu ya, mengubah dari dalam itu sebuah kebohongan atau kalau mau berprasangka baik, sebuah kenaifan. Tadi kita udah jelasin kenapa. Sekarang alasan kedua. Alasan kedua kenapa mengubah dari dalam itu sebuah kebohongan atau kenaifan adalah karena yang ada di dalam kan asalnya dari luar. Mengubah dari dalam. Lu mau mengubah yang ada di dalam? Orang-orang yang ada di dalam kan datangnya dari luar. Kalau luarnya nggak diubah, seberapa besar sih peluang yang di dalam ikut berubah? Dewan Perwakilan Rakyat, sumbernya rakyat. Inilah kenapa kemarin ada video gue yang udah lama, mungkin 2-3 tahun yang lalu, itu viral lagi soal gue cerita bahwa DPR itu rata-rata rakyat Indonesia. Ada yang ngomel-ngomel mana ya? Ini dia ada yang ngomel-ngomel. Jadi gini, gue bilang DPR itu adalah rata-rata rakyat Indonesia. Itu dua hal. Kita bisa ngomongin mentalitas dan kita bisa ngomongin skill. Soal mentalitas ini yang sering gue bahas. Kalau misalnya lu suka tidur mulu di kantor, jangan kaget kalau anggota DPR-nya tidur juga di kantor. Kalau lu suka nitip absen, jangan kaget kalau anggota DPR-nya cuma nitip absen doang tapi pas rapat nggak ada. Kalau misalnya ketika lagi di dunia kerja di kantor lu suka ngakal-ngakalin, ya jangan kaget kalau anggota DPR-nya suka ngakal-ngakalin. Kalau misalkan rakyatnya suka ngelanggar aturan supaya hidupnya lebih mudah dan supaya hidupnya lebih enak, jangan kaget kalau anggota DPR kayak gitu. Orang sumbernya dari luar, mengubah dari dalam, luarnya dulu diubah. Di luar berubah, dalamnya ngaruh. Nah, secara mentalitas, seperti itu. Ada yang protes nih, ada yang bilang sama gue waktu itu. Lah, analoginya kalau kita tidur waktu kerja, kita dimarahin bos, dipotong gaji. Lah, kalau anggota DPR, apakah dipotong gaji? Apakah dimarahin? Iya. Pertama-tama iya. Anggota DPR yang tidur, nonton bokep, nggak masuk, itu dihukum. Kan ada badan kehormatan ya, yang kerja itu menghukum yang kayak gitu. Dia bilang, apakah dimarahi? Rakyat kan bosnya, rakyat kan yang bayar. Ketika rakyat komplain, apakah ada DPR yang dipecat? Ada. Mundur ada, dipecat ada. Kan sudah terjadi. Tapi sebenarnya yang ini dia lagi-lagi menggambarkan mentalitasnya dia sendiri. Kan tadi gue bilang ya, jangan kaget lah kalau misalkan anggota DPR di dalam pada tidur mulu, orang di luar orang aja pada tidur. Dia bilang gini, kalau kita tidur waktu kita kerja, kita dimarahin bos, dipotong gaji. Kalau DPR gimana? Lah, lu kenapa tidur waktu kerja? Itu kan poinnya kan. Ngapain lu tidur waktu kerja? Kan harusnya kerja, kenapa lu tidur gitu loh. Kebayangkan? Kalau kita tidur, kan kita dipecat atau kita dimarahin. Ya jangan tidur, itu poin yang lagi gue sampaikan. Kenapa lu kepikiran kalau kita tidur kita dimarahin? Lu seharusnya tidak tidur bahkan. Nah jadi, mengubah dari dalam itu bohong atau naif. Kenapa? Yang di dalam sumbernya dari luar. Kalau yang di luar nggak dirapihin, yang di dalam nggak jadi apa-apa. Nah kita baru ngomongin soal mentalitas. Kita juga bisa ngomongin soal skill. Kalau yang di luar nggak ngerti undang-undang, yang di luar nggak ngerti soal tata kelola pemerintahan, bahkan nggak peduli, nggak mau memperhatikan ke arah sana, ya pantas saja di anggota DPR isi juga banyak orang-orang yang nggak ngerti apa-apa. Mengubah dari dalam, yang dari luar aja pada nggak ngerti. Pada nggak ngerti. Ih, ngapain sih itu maksudnya? Emang dia ngerti? Lah emang lu ngerti? Ngapain sih dia jadi anggota DPR? Emang dia ngerti legislasi? Lah emang lu ngerti? Lah kan semua yang masuk ke situ kan datangnya dari luar. Secara umum rakyat Indonesia nggak peduli. Gimana caranya gue tahu? Lu aja nggak inget anggota DPR yang lu pilih, anggota DPRD yang lu pilih, DPD yang lu pilih. Lu bahkan aja nggak tahu
dalam lembaran itu yang ada fotonya tuh siapa? DPR, DPRD, DPD, gue tanya. Yang ada fotonya siapa? Nggak tahu kan? Orang lu ngeblank. Sekarang gini, kalau lu aja nggak peduli dan lu adalah rakyat, wakil rakyatnya ya nggak beda. Namanya kan wakil rakyat. Rakyat yang nggak ngerti dan nggak peduli politik, ya wakil rakyatnya jatuh-jatuhnya nggak ngerti dan nggak peduli politik. Makanya mengubah dari dalam itu bohong atau sebenarnya naif. Karena yang dalam sumbernya dari luar. Yang luar dulu diperbaiki. Makanya gue bilang berkali-kali, Bensra itu bukan untuk mengubah politisi. Mengubah kita semua, rakyat Indonesia. Di situ letak perubahan yang terpenting. Nah sekarang, pertanyaan besarnya adalah kenapa sih tiba-tiba Panji ngomongin kayak gini? Gue ngomong kayak gini karena kalau kita tahu ujung-ujungnya yang ada di dalam nggak bisa apa-apa, cuman dipakai badannya dan cuman dipakai suaranya doang, nggak bisa menentukan produk undang-undang apa yang dia mau tembusin, kecuali dia jago banget dalam berpolitik ya. Ini juga poin yang sangat penting. Lu nggak bisa mengubah dari dalam kalau lu bukan politisi. Kebayang nggak maksudnya? Kalau lu bukan politisi, lu nggak bisa mengubah dari dalam. Karena untuk bisa mengubah di dalam, lu harus berpolitik. Kayak sederhananya gini. Tadi gue bilang di awal bahwa hampir semua undang-undang yang dilahirkan harus diketahui sama para pimpinan partai. Baru kemudian arahnya ditentukan sama mereka-mereka. Sekilas terdengar kayak gatekeeping. Karena mungkin memang gatekeeping pada awalnya. Contohnya gini, misalnya lu kepala sekolah. Ada masalah di sekolah lu. Masalahnya adalah setiap istirahat itu lebih banyak mudaratnya. Pada ngerokok, pada main judi, pada berantem. Akhirnya pihak sekolah bikin aturan. Ya udah deh kalau gitu. Nggak ada istirahat. Keputusan itu nggak bisa dilakukan sepihak sama pihak sekolah. Karena kalau cuma pihak sekolah doang yang berkeputusan tanpa koordinasi sama yang lain, lu ngerugiin yang lain. Contoh, kalau misalnya dalam rangka menghilangkan mudaratnya permasalahan ini, istirahat dihilangkan, terus ibu kantin gimana? Lu mesti ngomong dulu. Ibu kantin bilang, "Woi, jangan sembarangan dong. Gua nggak hidup. Enak aja. Lah kan lu kan masih ada pulang sekolah." Ya tapi kan turun. Biasanya istirahat pertama, istirahat kedua sama pulang sekolah. Sekarang cuma pulang sekolah. Ya nggak bisa gitu dong. Gitu. Koordinasi sama pihak kantin. Gimana dengan orang tua? Orang tua nanti protes lagi. Perwakilan POMG ya, perwakilan orang tua, murid dan guru. Dari perwakilan orang tua bilang, pikirin juga dong, anak-anak kan mesti punya waktu untuk istirahat, mereka tuh remaja, segala macam. Akhirnya kepala sekolah kan bilang, lain kali lu jangan main bikin keputusan sendiri, ngomong dulu sama gue mesti janji sama yang lain. Kurang lebihnya seperti itu. Pada akhirnya kita ngerti bahwa apapun yang dihasilkan di DPR udah pasti harus hasil konsolidasi, harus hasil janjian. Untuk mendapatkan apa yang lu mau, lu mungkin harus memberikan apa yang dia pengen. Itulah kenapa mengubah dari dalam nggak mungkin terjadi kecuali lu politisi. Politisi pun belum tentu bisa kalau lu nggak bisa ngakses ke atas karena keputusannya di atas. Oke, gue balik lagi. Jadi kenapa nih Panji ngomongin kayak gini? Ya pertama, kalau kita tahu ujung-ujungnya anggota DPR ini ternyata nggak sesakti itu dan nggak semampu itu, dan kalau kita tahu ternyata ujung-ujungnya ternyata nggak setahu itu, alias nggak ngerti, nggak paham, nggak bisa kerja dan segala macam ya. Pertanyaannya adalah, terus kenapa lu petantang-petenteng kaya raya? Kenapa pekerjaan lu tuh jadi spesial banget? Kenapa dibandingin negara-negara lain, gaji DPR RI itu rasio gajinya paling tinggi di dunia. Filipina, anggota DPR-nya, gaji dan tunjangannya itu 32 juta. Gaji dan tunjangannya 32 juta. UMR di Filipina 5,6. Yang berarti rasio gajinya anggota DPR itu 5,7 kali rakyat. Atau 5,7 kali UMR. Malaysia 67,2 juta tuh gaji dan tunjangannya. Rata-rata UMR-nya adalah 6,4 yang berarti rasionya 10 kali 5 dari UMR.
Singapura 208 juta, UMR-nya 55 juta. Jauh banget ya, 55 juta. Sehingga rasionya 3,7 kali. Jadi anggota DPR-nya Singapura gajinya itu 3,7 kali UMR. Amerika Serikat kalau dirupiahin itu 232 juta gaji dan tunjangan. UMR Amerika 64 juta. Rasio gajinya 3,6 yang berarti gaji anggota DPR 3,6 kali UMR. Australia gaji dan tunjangannya 239 juta. UMR di Australia 98,7 juta. Yang berarti gajinya anggota DPR itu 2,8 kalinya UMR. Indonesia gaji dan tunjangannya 280 juta, UMR-nya 3,7 juta. Rasionya 75 kali. Bayangin. Anggota DPR Filipina gajinya 5,7 kali UMR. Malaysia 10,5 kali UMR. Singapura 3,7 kali UMR. Amerika 3,6 kali UMR, Australia 2,8 kali UMR, Indonesia 75 kali UMR. Ngapain? Apa yang membuat lu merasa spesial dan perlu digituin? Sekarang kita semua tahu, lu di dalam juga nggak bisa ngapa-ngapain. Bukan gue ngomong, temen lu anggota DPR yang ngomong. Ada di skakmat, jangan ngomel sama gue, nonton aja sendiri. Ngapain lu dapat 75 kali UMR? Kalau kami tahu, lu di dalam juga ngeblank. Itu adalah poin video ini. Video ini adalah kelanjutan dari kesalahan masyarakat terhadap Anda anggota DPR. Yang ingin gue capai adalah supaya anggota DPR tahu, kami tahu, lu tuh nggak layak mendapatkan seperti itu. Apapun yang lu katakan, tidak akan membenarkan 75 kali UMR. Kenapa? Karena kita tahu, lu juga nggak bisa mengubah apa-apa dari dalam. Apalagi kalau lu nggak punya akses kepada pimpinan partai. Kini rakyat tahu. Nggak apa-apa tahu kemarin marah. Walaupun marah bisa dilakukan tanpa melanggar hukum. Tapi wajar kalau kita marah. Wajar. Karena sekarang kita tahu itu salah. By the way, ini gue dapetnya dari akun 7preneur ya, 7preneur. Silakan dicek lagi aja akurasi dari informasi ini. Tapi secara gagasan yang ingin gue sampaikan adalah, gue pengen rakyat tahu bahwa anggota DPR sedang mendapatkan fasilitas, gaji, dan kemewahan yang nggak layak mereka dapatkan. Karena argumen mengubah dari dalam itu invalid. Mengubah dari dalam itu percuma kalau luarnya masih ngaco. Dan kalaupun masuk ke dalam, dengan kengacoan, nggak tahu politik, nggak ngerti legislasi, dan nggak ngerti apa-apa, nggak punya akses terhadap pimpinan partai yang menentukan, ujungnya nggak bisa apa-apa juga. Ya buat apa digaji kayak gini? Tapi setidaknya, usaha untuk membuat kita lebih ngerti sama politik sudah mulai berjalan. Bukan cuma dari orang-orang yang nonton YouTube gue, dari orang-orang yang nonton YouTube orang lain juga. Kita bisa bilang, rakyat Indonesia sedang mengarah ke arah yang lebih baik, wawasan politiknya jadi lebih oke. Karena memang perubahannya harus datangnya dari luar. Tapi sekarang setidaknya ketika ada siapa kayak ngomong, mau itu rakyat di sosmed atau anggota DPR atau caleg bilang, masuk ke dalam biar kita bisa mengubah dari dalam. Kita tahu itu tidak benar. Ketawain aja. Thank you. Bye-bye.